Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisco Jordan dari kelas Meteorologi 4B. Berikut adalah video jawaban dan juga penjelasan dari soal-soal UAS Meteorologi Tropis. Langsung saja masuk ke dalam soalnya. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu, udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan. Sebelum itu, ini ada background. Di background ini ada pemaparan dari fair weather cumulus riding on top of a hot hazy summer atmospheric boundary layer somewhere over Maryland. Jadi ada permukaan tanah dan juga di atas ada cumulus dan di antara mereka adalah boundary layer. Nah, sebenarnya apa sih atmospheric boundary layer itu atau ABL? Jadi ABL itu adalah lapisan udara di dekat permukaan bumi yang saling bersentuhan di mana dipengaruhi langsung oleh interaksi dengan permukaan dari seperti gesekan, pemanasan, dan pendinginan. Jadi sangat bergantung dengan permukaan juga. Dan ketebalan ABL ini bervariasi mulai dari ratusan meter hingga 2 atau 3 kilometer. Berdasarkan kondisi cuaca, waktu dan harinya, dan juga lokasi geografis. Nah, karena ada rentang panjangnya ini, gimana sih kita cara untuk mengidentifikasi ABL-nya itu setinggi apa? Nah, dengan cara analisis dari profil dari suhu, udara, suhu potensial, dan juga kelembapan, kita dapat mengestimasi ketinggian ABL. Seperti yang dilihat dari gambar ini, mulai dari paling kiri itu T, itu suhu. Dari suhu bisa kita lihat, jadi ABL-nya itu ada di garis horizontal, yaitu SZ1. Garis horizontal tersebut itu mengidentifikasikan bahwa itu adalah ABL. Dan temperatur dalam ABL tersebut sebelum ABL jadi stagnan atau konstan, dan setelah menyentuh garis tersebut memiliki perubahan yang signifikan dan kembali menurun di setelah lapisan ABL. Selanjutnya ada potensial suhu, di mana potensial suhu itu stagnan, tidak berubah, tidak menurun atau naik, namun menaik saat berada di lapisan tersebut. Selanjutnya ada relative humidity, sama dengan uh, potensial suhu, di mana tidak menurun dan tidak menaik. Namun saat berada di lapisan ABL, uh, saat tipping point tersebut akan menurun relative humidity-nya. Dan selanjutnya ada kecepatan angin, di mana kecepatan angin saat menyentuh titik tersebut semakin cepat. Jurnal yang diambil karangan oleh Vivi Fitriani, Ahmad Bey, dan Tania Jun, di mana judulnya yaitu estimasi ketinggian planetary boundary layer Indonesia menggunakan data ICMWF reanalysis era intern. Dan data yang didapat berdasarkan dari data radio sonde, dan di sini kita bisa langsung memaparkan teori tadi ke dalam data yang sudah didapat. Pertama, mulai dari suhu. Suhu dalam indikator warna yaitu berwarna hijau. Sebelum itu dapat dilihat untuk boundary layernya sendiri itu berada di sekitar 2000 meter atau 2 kilometer, seperti yang garis horizontal. Dan di titik tersebut suhunya yang berindikator hijau ini itu cenderung stagnan, tidak berubah, namun sedikit ke arah lebih mengecil suhunya. Seperti yang teori tadi, untuk suhu selalu menurun sesuai dengan ketinggian, semakin tinggi. Namun ada sedikit tipping point di daerah ABL dan tidak terlalu kelihatan di data radium sonde. Selanjutnya ada potensial suhu. Untuk potensial suhu itu diberikan dengan warna biru, biru yang di sini. Dan sesuai dengan teorinya, potensial suhu akan menaik saat berada dalam ujung ABL, saat menyentuh. Dan bisa kita lihat ini, saat ABL
ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya yaitu relative humidity. Relative humidity dalam penggambaran warna ini adalah yang RH ini, yang warna biru. Dan sesuai dengan teori, relative humidity akan menurun selama berada di ABL. Di sini ada perubahan, ada penurunan dari relative humidity. Selanjutnya yaitu kecepatan angin yang semakin cepat saat berada di ABL, dan bisa dilihat di sini untuk untuk kecepatan angin semakin cepat secara signifikan di daerah ABL. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan parameter. Baik, akan dipaparkan satu persatu, mulai dari indikator warna. Di situ bisa terlihat ada angka 2 sampai 4,8, itu adalah OLR atau outgoing long wave radiation. Selanjutnya ada zonal wave number yang di sebelah yang di bawah, yaitu ada west dan east-nya. Ini menunjukkan bahwa wave yang terjadi itu akan berarah ke timur ataupun ke arah barat, west dan east. Selanjutnya di bagian kiri ada frekuensi, ya di situ menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya wave tersebut. Dan yang di bagian kanan ada hari berapa lamanya fenomena ini terjadi, mulai dari yang paling tinggi itu ada 2 hari sampai yang ke bawah itu sampai 48 hari, 30 sampai 48 hari. Selanjutnya ada beberapa yang perlu dimonitoring, yaitu ada MGO, ada Kelvin, ada juga Equatorial Rossby Wave, ER, dan juga ada Mixed Rossby Gravity atau Tropical Depression. Mulai dari MGO yang berada di bagian kanan bawah yang berwarna kotak hitam, MGO memiliki bilangan gelombang zonal yang positif yang rendah dan bergerak ke arah timur. Dan frekuensinya juga rendah, namun periodenya panjang, bisa sampai 30 harian. Dan selanjutnya ada gelombang Kelvin yang ditandai dengan kotak biru, di mana gelombang tersebut mempunyai zonal positif yang lebih tinggi daripada MGO, bergerak ke arah timur, dengan frekuensi yang lebih tinggi dengan MGO juga. Dan untuk harinya juga beragam, bisa 2,5 hari dan juga bisa sampai dari 2,5 hari bisa sampai 20 hari untuk periode Kelvin. Selanjutnya ada Equatorial Rossby Wave yang berwarna kotak merah, dan di sini memiliki gelombang zonal negatif, yaitu bergeraknya ke arah barat, yaitu ke kiri, dan frekuensinya tergolong rendah. Jadi nggak terlalu tinggi untuk frekuensi dan juga harinya, tapi untuk rentang harinya itu tinggi, bisa sampai 48 hari. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Mixed Rossby Gravity atau Tropical Depression. Dan Tropical Depression ini mencakup dari yang kotak ungu dan bisa terbilang bervariasi sangat luas. Ada yang mempunyai frekuensi yang tinggi, ada yang tropical depression yang frekuensi rendah, dan rentang waktunya juga sangat beragam, mulai dari 2,5 hari sampai 10 hari. Nah, untuk apa sih kita mempelajari ini? Jadi ini tuh, gambar ini tuh untuk menunjukkan energi gelombang tropis yang terdistribusi dalam spektrum frekuensi dan bilangan gelombang zonal. Jadi banyak loh yang faktor-faktor pembangkit cuaca di tropis ya. Inilah sebagai keempat contohnya masing-masing tipe gelombang tropis. Baik, selanjutnya nomor 3, jelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Jadi teknik Dvorak ini tuh kayak gimana caranya saat tropical cyclone itu terjadi, kita tuh dapat estimasi
seberapa intensitasnya, udah berapa tahapnya, apakah sudah akhir dari masa hidup tropical cyclone tersebut atau belum. Nah, jadi uh, cara kerja teknik Dvorak ini yaitu pertama kita identifikasi pola dari awan itu sendiri. Pertama, bisa kita lihat dari uh, spiral atau pita perawanannya, atau pusat dari tropical cyclone tersebut seperti apa, padat atau tidak, dan juga mata badai, apakah mata badainya sudah jelas terbentuk atau enggak. Itu step pertama untuk teknik ini, yaitu identifikasi pola dari awan yang ada di tropical cyclone-nya. Selanjutnya, kita menganalisis pola tersebut setelah kita melihat, wah, ternyata awannya ini memiliki pola seperti ini dengan matanya mata yang disebut matanya bla bla bla, dan juga awannya bentuknya bla bla bla, spiralnya seperti itu, dan diklasifikasikanlah ke beberapa pola yang sudah dipaparkan oleh teknik Dvorak ini. Jadi seperti dilihat dari T1,5 ini adalah awal dari tropical cyclone. Dan kita bisa menyesuaikan pola yang kita dapat dengan gambar yang sudah ada. Setelah itu, kita bisa estimasi intensitasnya. Apakah apakah awal pembentukan tropical cyclone atau sudah akhir. Dan skalanya itu beralih ke kanan, mulai dari T1,5 menjadi T2, T3, T4 itu sesuai dengan intensitasnya. Dan yang intensitas paling tinggi yaitu T8. Dan kita sesuaikan apakah tropical cyclone tersebut sudah menuju intensitas keberapa, T keberapa. Dan setelah tahu, kita menyesuaikan dengan perkembangannya, karena tidak selamanya tropical cyclone hanya stop di intensitas tersebut. Bisa aja besok atau lusa atau beberapa hari kemudian tropical cyclone semakin besar dan juga T number-nya itu semakin tinggi, dan kita harus memonitoringnya setiap saat. Dan itu adalah pemaparan singkat dari teknik Dvorak. Selanjutnya, jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan dengan satu kasus deteksi MCC. Jadi sebenarnya MCS dan MCC itu apa sih? MCS itu adalah mesoscale convective system, dan MCC yaitu mesoscale convective complex. MCS adalah sekelompok awan konvektif yang terorganisir yang dapat bertahan selama beberapa jam hingga lebih dari 1 hari. Sistem ini dapat mencakup badai petir yang luas dan menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan bisa juga tornado. Jadi, dan juga MCS ini mengambil dari kata meso, atau kayak dengan skala luas, bisa sampai ratusan ribu kilometer. Jadi fenomena ini tuh mencakup banyak dari luasan dari daratan. Dan selanjutnya yaitu MCC, itu kayak seperti subclass dari MCS, dan MCS ini MCC memiliki bentuk dan karakteristik tertentu yang lebih teratur dan simetris dibanding MCS. MCC cenderung berbentuk bulat atau oval dan memiliki durasi lebih panjang serta ukuran yang lebih besar dibanding MCS pada umumnya. Jadi lebih besar lagi, ini mencakup lahannya itu lebih luas lagi. Dan Maddox memberikan definisi dan juga kriteria untuk MCC itu sendiri. Seperti bentuk awalannya yang besar. Sistem awan harus memiliki daerah yang cukup luas dan suhu yang relatif sangat dingin. Biasanya lebih rendah dari minus 30 derajat Celcius. Dan pada satu titik, sistem harus mencapai atau melebihi ukuran 100.000 km untuk MCC. Dengan suhu puncak awan yang lebih rendah dari minus 50 derajat Celcius. Jadi suhunya ini sangat dingin. Kemudian selanjutnya karakteristiknya itu bentuk dan simetrisnya, memiliki bentuk yang hampir simetris dan juga cenderung bulat atau oval. Dan durasi dari MCC itu minimal 6 jam.
Dan itu adalah karakteristiknya. Selanjutnya gimana caranya mendeteksi MCC dengan satelit. Jadi pertama kita kumpulin data dulu dari satelit IR dan memberitahukan informasi tentang suhu puncak awan. Jadi awan-awan ini dilihat dulu suhunya seperti apa, dan selanjutnya kita identifikasikan dulu suhu puncak awan ini, suhu puncak awannya itu sangat dingin nggak, misalkan sampai minus 32 derajat tadi, atau bahkan lebih dari itu. Dan setelah itu kita lihat keluasannya, apakah luas, bisa mencakup 100.000 km, dan suhunya lebih rendah malah 50 derajat Celcius. Dan untuk bentuknya itu bulat atau oval. Jadi karakteristik yang seperti inilah bisa kita klasifikasikan sebagai MCC. Dan saya mengambil dari jurnal identifikasi fenomena Mesoscale Convective Complex MCC di Selat Karimata dari penulis Estridiniati dan juga Pak Yosafat Doni Haryanto. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada perkembangan dari MCC mulai dari 1650 UTC hingga 2 UTC. Jadi pertama cross check berapa lama jamnya, durasinya sudah ada, dan juga apakah skala besar ini mencakup daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Wah, luasannya sangat besar. Dan juga selanjutnya ada suhunya apakah sangat dingin dengan puncak bisa sampai 30 derajat Celcius, minus 30 derajat Celcius. Dan betul, dari di sini bisa kita lihat, mungkin kurang jelas ya, tapi suhu bisa sampai minus 75 derajat. Minus 75 derajat Celcius. Dan inilah kita bisa kategorikan sebagai MCC. Sudah terdeteksi dari satelit bahwa di gambar tersebut merupakan fenomena MCC yang terjadi beberapa lama durasinya, berjam-jam. Dan ini adalah perkembangan MCC yang mulai melebur ke arah Jawa. Itu mungkin penjelasan singkat dari MCS dan juga MCC. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut. Jadi, di sini dipaparkan tentang monitoring tropical wave mulai dari 29 Mei sampai 25 Juni yang sudah terjadi, yang terobservasi, dan juga yang forecast, yaitu 26 Juni sampai 23 Juli. Pertama, kita melihat dari 7-day OLR. Jadi, ini adalah indikator warna untuk outgoing long wave radiation, di mana jika warnanya itu berwarna hijau, itu dapat mengartikan bahwa radiasi yang dipancarkan keluar itu sedikit, yang dapat kita korelasikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh ada awan konvektif di daerah tersebut, sehingga radiasinya tidak terpancar keluar angkasa lebih banyak dari biasanya. Dan sebaliknya, kalau untuk berwarna coklat, untuk radiasinya terbilang normal dan juga bisa dibilang tinggi. Nah, pertama kita lihat dari 29 Mei sampai 4 Juni. Bisa dilihat bahwa ada banyak sekali OLR yang kecil atau luasan dari sebagian daerah Indonesia yang tertutup oleh awan konvektif. Nah, awan-awan konvektif ini itu kok bisa muncul? Dari mana munculnya? Nah, kemunculan ini bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa tropical wave seperti MGO, Kelvin, Equatorial Rossby. Dan di sini bisa dilihat bahwa fenomena yang terjadi yaitu fenomena MGO yang sebagian besar membuat awan konvektif tadi. Selanjutnya ada
ada Equatorial Rossby di daerah Jawa Jawa Timur yang menyebabkan awan konvektif di situ, dan juga di daerah Papua dan sebagian pulau Papua, yaitu ada fenomena dari low frequency waves. Selanjutnya untuk 5 Juni sampai 11 Juni bisa terbilang bahwa sedikit untuk awan konvektif, mungkin di daerah sedikit Malaysia, daerah sebagian Kalimantan dan juga Malaysia dan Brunei, yaitu di situ ada fenomena MGO. Dan bisa lanjut kita ke 12 sampai 18 Juni. Di sini untuk peristiwa Equatorial Rossby itu mencakup sebagian besar dari pembentukan awan konvektif. Dan hal tersebut masih relevan pada saat 19 Juni sampai 25 Juni, di mana untuk sebagian dari Malaysia, sebagian besar Malaysia, dan juga sebagian Sumatera, itu terkena dari dampak awan konvektif. Selanjutnya, kita ke forecast. Forecast ini dibuat untuk perkiraan di mana kemungkinan-kemungkinan fenomena-fenomena ini terjadi untuk membuat pembentukan awan konvektif. Seperti ada garis MGO yang membentang panjang, yaitu di bagian ini, yang di forecast membuat pembentukan awan konvektif, dan juga bergabung dengan ER atau Equatorial Rossby. Dan untuk 3 Juli sampai 9 Juli bisa dilihat Equatorial Rossby diperkirakan akan membuat awan konvektif, dan untuk 10 Juli dan sampai 23 Juli cenderung OLR-nya itu tidak terlalu rendah atau normal bisa dibilang. Dan mungkin itu saja dari penjelasan soal-soal dari meteorologi tropis. Terima kasih Pak Aris sudah menonton penjelasan singkat dari saya. Mungkin saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.